يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بشرى لنا معشر الإسلام علمنا لنا من العناية ركنا غير منهدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلفان بهذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين المحلي والشيخ الإمام جلال السيوطي، إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن وقف بهذا المسجد، إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para sepuh, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Hasanain yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tafsir Jalalain. Kita akan melanjutkan bacaan kita, ya, yaitu kita akan membaca ayat yang ke-19, ya, ayat yang ke-19 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au masaluhum qasayyibin ay ka ashabi matar wa asluhu suyubun min saba yasubu ay yanzilu minas samai as-sahabi fihi ay as-sahab zulumatun mutakasifatun wa ra'dun huwa al-malaku al-muwakkalu bihi wa qila sautuhu wa barkun lam'anu sautihi allazi yuzajziruhu bihi yaj'aluna ay ashabas sayyib asabi'ahum ay anamilaha fi adhanihim min ajli as-sawa'iq shiddata sautir ra' li alla yasma'uha hadara khawfa al-mauti min sima'iha kadzalika haula'i idza nuzila al-Qur'an wa fihi zikrul kufri al-musyabbah biz-zulumat wal wa'id alaihi al-musyabbah bir-ra'd wal hujaj al-bayyinah al-musyabbah bil-barq yasudduna adhanahum li alla yasma'uhu fayamilu ilal imani wa taraka dinuhum wa huwa indahum mautun wallahu muhitum bil kafirin ilman wa qudratan fala yafutunahu wallahu a'lam. Ayat yang selanjutnya yang di sini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan bagaimana,
ya kondisi ataupun keadaan orang-orang munafik, ya, yang mereka diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat 19 ini saat mereka itu, ya, berada dalam suatu kondisi yang dimana mereka itu saat dalam kondisi ketakutan yang sangat, ya, sehingga Allah gambarkan di sini, ya, Allah berfirman, au, yaitu, ya, masaluhum, perumpamaan mereka, ya, jadi perumpamaan yang dihadapi oleh orang-orang munafik saat itu, qasayyibin, ya, seperti, ya, hujan yang sangat deras, ya. Jadi kita kan sering tuh kalau ada hujan deras kita baca doanya apa itu? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, tuh. Ya Allah, ya, jadikanlah hujan lebat ini hujan yang memberikan manfaat. Ya, tuh. Maksudnya apa? Seperti hujan yang deras, ai ka ashabi matar. Ya, seperti orang-orang yang tertimpa oleh hujan yang sangat sangat deras. Ya. Jadi kita bisa bayangin, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang begitu deras, apalagi, ya, diiringi dengan angin, apalagi ditambah ada kilatan petir atau geluduk yang sangat menakutkan, jangankan mereka orang-orang munafik, kita aja kadang takut, ya, tuh. Kalau hujan doang masih mending dah. Ya, tapi kalau hujan yang diiringi dengan angin serta petir, geluduk yang begitu dahsyat, ya, kita semua juga ketakutan gitu. Ya, tuh. Nah, orang-orang munafik seperti itu tuh. Ya, perumpamaan mereka dikatakan oleh Allah seperti orang-orang yang sedang tertimpa hujan yang sangat sangat deras. Ya, tuh. Wa asluhu suyub, ya. Jadi di sini kata atau kalimat sayyib atau suyub itu berasal dari kata min soba. Ya, soba artinya hujan, yasuhu artinya yanzilu. Ya, yang dimaksud di sini artinya turun. Ya, itu keterangan dari pengarang apa? Pengarang kitab tafsir Jalalain ini. Ya, tuh. Nah, dari mana Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang deras itu? Minas sama. Ya. Dari mana? Dari langit. Ya. Itu kan langit di sini ditafsirkan ay as-sahabu. Ya, yang berasal dari gumpalan awan. Ya. Jadi asal mula itu kita kalau kita belajar ilmu, ya, fisika, ya, hujan itu kan berasal dari apa? Serapan air laut, ya, yang diserap oleh matahari, ya, akhirnya berkumpul di awan. Ketika jadi gumpalan awan itu nantinya akan apa? Turun menjadi hujan, ya. Jadi dari laut juga asalnya, ya, tuh. Fihi, ya, fihi artinya di dalam awan itu ay ashab, ya, zulumatun, ya, ada suatu kegelapan. Kenapa gelap? Di sini tafsirkan mutakasifatun, disebabkan karenanya ada awan yang sangat tebal. Ya, kita lihat ketika sebelum akan turun hujan, itu laut apa langit kelihatan apa itu? Hitam. Ya, awan-awannya kelihatan hitam. Ya, karena saking tebalnya sebelum tuh air diturunkan oleh Allah, ya, itu nampak tuh, ya, awan yang menggumpal tebal gitu berarti akan turun apa? Turunnya hujan tuh, ya. Wa ra'dun, ya, kemudian yang diiringi adanya ra'dun, gemuruh, ya, gemuruh tuh. Apa yang dimaksud ra'dun di sini? Ya, ada penafsiran dikatakan ra'dun di sini adalah huwa al-malaku al-muwakkal bihi. Ya, adalah para malaikat yang mengatur. Ya, jadi malaikat yang mengatur tentang geluduk itu atau gumur itu seperti apa?
Ya, tuh. Wakila ada yang mengatakan sautuhu. Ya, gemuruh itu adalah suaranya para malaikat. Ya, itu penafsiran dari ya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, itu. Bukan saja gemuruh, wa barkun. Apa tuh barkun? Kalau kita bilang barkun itu ya petir. Ya, petir itu kan berupa apa tuh? Kilatan. Ya, maka ditafsirkan di sini lam'anun sautihi. Ya, kilatan suara allazi yuzajjiru bihi. Ya, yang menyebabkan tuh orang-orang munafik menjadi apa? Takut. Ya, jadi apa itu? Bingung. Ya, karena yuzajjir di sini diartikan itu seperti ada kata dalam apa namanya? Ya, apa sih? Teguran ya dengan suara yang sangat sangat keras. Peringatan dengan suara yang apa itu? Yang sangat keras. Namanya itu yuzajjir. Ya, nah ini di apa ya? Ditunjukkan oleh Allah dalam bentuk suara apa? Suara petir yang begitu dahsyat tuh. Ya, tuh. Nah, ketika mereka mendengar ya adanya gemuruh dan petir yang begitu dahsyat mereka dengar, ya, apa yang mereka lakukan? Yaj'aluna, ya, mereka menjadikan atau ya meletakkan asabi'ahum, ya, ashabus saib, yaitu orang-orang yang tertimpa hujan yang deras tadi, ya, mereka meletakkan asabi'ahum, jari-jari mereka, ya, jadi jari-jari mereka letakkan tuh di mana? Ya, fi adzanihim, ya, pada telinga-telinga mereka. Ya. Nah, jari yang dimaksud di sini adalah ai anamiluha, yaitu ujung-ujung jarinya. Ya, jadi kita ibaratnya kita tutupin Pak hidung kita pakai ujung jari ini kuping kita. Ya kan? Tak kedengeran itu menurut mereka. Ya, itu saking apanya tuh? Saking takutnya tuh orang-orang munafik ya yang dihujani hujan begitu deras diiringi kilat dan petir yang begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lah kenapa kok orang-orang munafik seperti itu? Min, yaitu ajli, dikarenakan as-sawa'iq. Ya, apa itu as-sawa'iq? Ya, suara petir yang begitu dahsyat, syiddatu sautir ra'd. Ya, kerasnya atau dahsyatnya suara apa tuh? Suara petir ataupun gluduk kalau kita bilang. Ya, kalau orang Betawi bilang apa namanya itu? Geledek. Ya, sambar geledek tuh orang Betawi. Ada jaga geledek gitu. Ya. Orang Betawi bahasanya geledek gitu, ya. Oh, saya geledek dulu, ya. Tuh. Padahal itu adalah suatu apa? Petir, kilatan tuh yang Allah ciptakan itu, ya. Tuh. Agar apa? Mereka menutup telinga mereka dengan ujung-ujung jari mereka, li alla yasma'uha. Ya, agar mereka berpikir nggak akan mendengar suara yang begitu dahsyat. Ya, itu kan kalau namanya ciptaan Allah nggak bisa dikira-kira dengan buatan manusia. Ya, nggak bisa diapain tuh, diantisipasi dengan buatan manusia. Nggak bisa dispekulasi dengan perbuatan manusia. Ya, setutup serapat-rapatnya telinga yang kita tutup agar tidak mendengar suara petir, bukan masalah suaranya yang kita takutin samberannya ini. Ya, kalau hanya ingin menghindar dari suara sih bisa aja. Ya, mungkin kita apa? Ya, berlindung pada suatu tempat yang rapat tertutup. Ya, tuh kita nggak akan melihat, nggak akan mendengar. Tapi yang kita takutkan apanya nih? Sambaran petir atau geluduknya itu yang kita takutin. Ya, tuh. Karena kalau sudah menyambar, oleh yang zubillah dah. Ya, nggak akan ada makhluk siapapun yang mampu untuk menahan dahsyatnya sambaran petir yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Makanya ya, dia tutup tuh apa ya, telinga-telinga mereka, ya. Kenapa dia tutup? Hazara khaufa al-maut. Ya, karena dia takut
takut mati. Tuh, ya. Jadi yang namanya kematian kan bukan sesuatu yang harus diapain? Ditakutin. Ya, kalau masalah mati, hidup itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini masalahnya bukan takut karena kepada Allahnya, tapi takut kepada siapanya? Kepada apanya? Kepada kematiannya. Ya, yang dia pikir nanti kalau gua mati habis dah gua nih. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi dah nih. Ya, nah ditakutin apanya? Matinya. Ya, padahal kalau yang namanya mati atau kematian, ya, itu kan bagi orang-orang yang beriman itu suatu karunia. Ya, orang yang beriman ketika dicabut nyawanya oleh Allah itu suatu apa tuh? Kenikmatan. Ya, makanya Nabi katakan dalam sebuah hadis al-mautu khairun lil mu'min. Ya, kematian itu adalah suatu kebaikan yang Allah berikan bagi orang yang beriman. Ya, kenapa? Karena yang namanya al-mautu jisrun. Ya, kematian itu merupakan satu jembatan ya yang akan apa? Ya, mempertemukan antara ya Allah dengan hambanya. Ya, tuh antara orang yang dicintai dengan yang mencintai. Ya, tuh. Jadi suatu kenikmatan, tapi orang-orang yang kafir, orang-orang munafik justru mereka apa? Takut akan matinya, bukan takut kepada Allahnya. Ya, kalau secara akidah ataupun secara keyakinan, kalau dia takut kepada Allahnya, dia akan berubah. Dia akan yakin kepada Allahnya, ya, bukan kepada keyakinannya. Tapi sayang, amat sekali sayang, yang dia takutin akan kematiannya, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Baik. Min simaiha, ya, dari atau dengan sebab ya mendengar suara geluduk atau petir yang begitu dahsyat, ya, tuh. Kadzalika haula'i, ya, yang demikian itulah mereka itu orang-orang munafik, ya. Iza nazalal Qur'an, apabila Al-Qur'an diturunkan. Ya, tuh. Jadi kalau Al-Qur'an diturunkan tuh orang-orang munafik tuh seperti itu tuh. Ya, dia kan kalau dalam sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tuh wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, kalau dia sholatnya juga dalam keadaan malas-malasan. Ya, tuh. Lanjutannya apa? Yura'un nasa, ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un nasa wala. Nah, ya itu. Wala yazkurunallaha illa qalila. Ya, dia tidak akan pernah ingat kepada Allah kecuali dikit banget. Ya, dan dia bukan ingat kepada Allahnya tadi. Dalam hal ini aja yang ditakutin bukan takut kepada Allah, tapi takut sama apanya? Matinya. Ya, itu. Nah, itu sudah suatu salah. Padahal kalau dia memiliki keyakinan yang mantap, dia akan takut kepada Allah, bukan kepada kematiannya. Ya, itu. Orang-orang seperti itu ketika Allah turunkan Al-Qur'an pun sama halnya seperti itu, ya. Wa fihi dzikrul kufr, ya, yang di dalamnya itu disebutkan tentang kekafiran, ya, tuh. Al-musyabbah bizzulumat, ya. Nah, kekafiran atau keingkaran yang mereka miliki diserupakan atau disamakan dengan az-zulumat. Apa itu az-zulumat? Suatu kegelapan. Ya, jadi orang-orang kafir itu diibaratkan orang yang kegelapan, ya, yang berada dalam kegelapan, ya, tuh. Wal wa'id alaihi, ancaman yang Allah berikan kepada mereka al musyabbah bir ra'd, ya, diserumpamakan dengan apa itu? Ya, dahsyatnya suara petir ataupun geluduk yang begitu hebat tuh, ya, tuh. Kemudian wal hujaj al bayyinah, ya, dalil-dalil ataupun argumen hujah-hujah yang nyata, yang jelas, al musyabbah bil barq, ya, sama disebabkan juga dengan apa? Dengan kilatan petir ataupun geluduk tuh, ya, tuh. Yasudduna azanahum, ya, yang mereka tutup telinga-telinga mereka li alla yasma'u,
agar mereka tidak mendengar suara petir ataupun geluduk yang begitu dahsyat. Ya, tuh. Kenapa? Fayamilu ilal iman. Karena mereka khawatir, ya, takutnya kalau mereka tidak melakukan itu, mereka akan condong, akan pindah menjadi orang-orang yang beriman. Wa taraka dinahum, dan mereka akan meninggalkan agama atau keyakinan mereka. Wa huwa indahum mautun. Hal sedemikian ini mereka anggap sebagai suatu kematian. Ya, jadi pindahnya agama keyakinan yang mereka yakini kepada agama yang benar, ya, bagi mereka itu suatu kematian lah. Ya, jadi mendingan gue seperti ini aja dah. Ya, keyakinan seperti apa yang gue yakini, kalau sampai ya aku ya tidak melakukan apa-apa, nanti akan condong timbul dalam diriku keyakinan, keimanan yang akhirnya nanti aku akan pindah agama kepada agama mereka menurut mereka. Kalau sampai mereka pindah agama, bagi mereka itu apa dikatakan mautun, itu adalah suatu kematian bagi mereka, ya, atau suatu kerugian. Ya, padahal kan sayang, ya, menurut kita, loh kok orang yang diajak ke jalan yang benar suatu kematian dianggap, ya, padahal justru mereka saat Allah masih memberikan kesempatan hidup, di situ Allah masih memberikan apa, ya, kesempatan untuk bisa apa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tuh. Wallahu muhitum bil kafirin, ya, dan Allah Subhanahu wa taala muhit, ya, meliputi bil kafirin, ya, kepada orang-orang yang kafir, ya, ilman, baik secara ilmu, wa qudrah, dan juga secara kekuasaan yang Allah miliki. Fala yafutunahu, maka tidak akan ada satupun yang terlewati dari apa, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ayat yang ke-19. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-20. Yakadu yaqrubu, ya, hampir saja. Di sini ditafsirkan yaqrubu, udah deket banget, ya, deket banget itu. Al-barqu yakhtafu absarahum. Petir itu, geledek itu, ya, menyambar apa? Penglihatan mereka. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya'khudhuha bisur'ah. Ya, artinya menyambar dengan cepat. Ya. Jadi kan yang namanya orang itu, Pak, kalau dia akan atau tersambar petir itu, ya, secepatnya cepat apa itu? Ya, secepat kilat menyambar, langsung gitu. Ya, lebih cepat dari kedipan mata. Ya, lebih cepat dari bangunnya orang dari duduk menuju ke diri. Tuh, ya, secepat kilat menyambar, langsung aja, Pak. Ya, kurang dari detik. Kalau kurang dari detik namanya apa, Ustaz? Hah? Second. Ya. Tuh, ada kurang dari detik itu. Ya kan, detik, menit, baru jam. Ya kan? Itu kan 1 menit kan 60 detik. 1 jam 60 menit. Nah, kalau 1 detik berapa apaan? Saya belum pernah belajar di matematika dari dulu. Cepet dah pokoknya dah. Ya, nggak bisa kita cari-cari dah tuh. Ya. Nah, itu lebih cepat kilat menyambar daripada hitungan detik tuh. Ya, maka ditafsirkan ya'khudhuha bisur'atin. Ya, menyambarnya begitu cepat, terus langsung tuh orang meninggal dunia. Ya kan? Tuh. Kullama adha'a lahum masyawfi. Ya, namanya orang munafik kan orang bengal, Pak. Ya, justru ya pada saat kilatan, ya, sinar yang keluar dari kilatan petir itu, adha'a lahum, menyinari mereka, ya, apa yang mereka lakukan? Masyawfi, mereka gunakan untuk mereka berjalan, ya, dipakai buat jalan. Orang udah nggak mau
taat kepada Allah, tapi hal-hal yang dia maat, yang dia pentingin diambil, ya kan lucu, ya nanti ada nih keterangannya tuh, ya. Jadi meskipun dia nggak beriman kepada Allah, kilatan petir yang begitu terang saat menyinari mereka itu digunakan masyubi buat mereka jalan, ya tuh. Ai fi dawihi, ya yaitu pada sinar yang keluar itu, ya saat ada sinar menyinari mereka dipakai buat apa itu? Buat jalan mereka itu, ya. Tapi sebaliknya wa iza azlama alaihim qamu, ya ketika ya kegelapan ya menimpa mereka, qamu waqafu, ya mereka itu apa? Diem, netep, nggak bisa berjalan, ya. Ini cerdiknya orang kafir sama orang munafik begini nih Pak, ya meskipun mereka nggak beriman, tapi apa yang menjadi fasilitas Allah yang Allah sediakan untuk orang beriman mereka pakai, mereka ambil, ya mereka gunakan, ya kan. Padahal kan Allah dengan jelas mengatakan dalam Al-Qur'an, ya Allah mewariskan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk siapa? Orang beriman, ya harusnya mereka malu nggak? Malu banget, ya. Tapi banyak hal-hal kayak gini, ya bukan sekarang, zaman dulu pun orang-orang Bani Israel sedemikian, ya mereka benci kepada Allah, mereka benci kepada ajaran Islam, tapi apa-apa yang menurut mereka penting buat mereka, mereka apain? Mereka ambil, mereka manfaatkan, ya sama seperti kilatan yang begitu terang saat menyinari mereka, mereka gunakan untuk ngapain? Berjalan. Tapi saat waktu gelap menimpa mereka, mereka berhenti, ya tuh. Nah ini tamsilun li iz'aji ma fil Qur'an minal hujaj qulubahum, ya. Nah ini diseumpamakan seperti apa itu? Jadi kalau diartikan, ya susunannya begini Pak, ya sebabkan minal hujaj ma fil Qur'an li iz'aji ya qulubahum, gitu Pak, ya. Jadi dengan sebab adanya ayat-ayat Al-Qur'an, ya tuh ayat-ayat Al-Qur'an, ya bukti-bukti Al-Qur'an yang ada, ya datang kepada mereka itu menjadikan hati mereka apa itu? Iz'aj. Apa itu iz'aj? Ya hati mereka pokoknya jadi apa sih istilahnya itu? Ya kalau nggak tenang apa istilahnya itu? Gundah gulita apa namanya? Gelisah. Iz'aj gitu. Ya, jadi gelisah hatinya karena ada bukti-bukti ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keadaan mereka seperti itu. Jadi hati mereka menjadi gelisah, iz'aj gitu. Ya, coba. Wa tasdiquhum lima sami'u fihi ma yuhibbun. Nih yang tadi saya katakan. Ya, mereka akan mendengarkan, mereka akan membenarkan setelah mereka dengar kalau apa? Mimma yuhibbun. Sesuatu itu menurut mereka sukai. Ya, artinya yang enak buat mereka, yang ada manfaat buat mereka, mereka apain? Mereka ambil. Ya, padahal itu punya Allah juga. Tapi sebaliknya, ya, wa wuqufuhum amma yakrahun. Tuh, ya. Mereka berhenti atau mereka nggak mau membenarkan, nggak mau menerima saat apa? Amma yakrahun, terhadap sesuatu yang mereka apa? Mereka benci. Kan curang. Ya, giliran ada manfaatnya dia mau ikut. Ya, giliran nggak ada manfaatnya dia ngapain? Dia kagak mau ikut. Dia curang. Ya, kalau maulidan ada berkatnya dia datang. Kalau nggak ada berkatnya nggak datang. Jangan begitu. Ya, kan kemarin dibilang, ya kita jadi umat Islam jangan karena makan lemah rendah banget diri kita. Ya, tuh. Iya di mana-mana Pak, di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Yordan, Maulid nggak ada yang kayak makanan, nggak ada. Di sini doang makanan, ya. Tuh rame datang orang 4 ribuan, kita selesai udah pulang, ya. Kalau di kita kan beda, ya pokoknya orang yang paling enak di Indonesia ada Pak, ya Indonesia ada. Adik saya kalau ngajar di Asyafiyah tuh, ibu-ibu BKMT pengajian paling enak ngaji sama ibu BKMT di Asyafiyah.
udah ngaji dituangin deh makan bakwan goreng, pisang goreng. Ngaji sambil makan, ya. Saya bilang saya nggak mungkin ngajar sambil makan, apalagi minum saya bilang. Ya, itu udah enak banget itu. Ya, biarinlah saya bilang namanya emak-emak ya. Yang penting dia mau datang aja alhamdulillah. Jangan dikata pape. Ya, kalau dikata pape dia ngambek sepi majelis taklim dah. Ya, biarin aja dah tuh. Ya, tuh. Nah, ini ya, kita jangan seperti orang-orang munafik tuh. Ya, melakukan sesuatu giliran ada maunya doang. Ya, ada sesuatu yang akan memberikan manfaat, tapi giliran nggak ada yang manfaat, nggak akan melakukan apa-apa. Itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran tuh, ya. Tuh. Baik. Walau sya'allahu, dan seandainya ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, la zahaba bisam'ihim, Allah akan hilangkan, Allah akan lenyapkan bisam'ihim, pendengaran-pendengaran mereka. Tuh, ya. Sebenarnya Allah bisa enggak? Bisa banget. Ya, enggak perlu lu tutup-tutup. Sekalian kuping lu gua habisin semua, kata Allah, bisa banget. Ya, enggak perlu tutup-tutupin pakai ujung jari, ya. Cuma enggak seberapa kata Allah. Ya, tuh. Bimakna asma'ihim, yaitu maksudnya pendengaran-pendengaran mereka. Ya, jadi enggak perlu capek-capek mereka nutup dengan ujung jari tangan mereka itu, ya. Wa absarihim, begitu juga bisa Allah menghilangkan penglihatan atau pandangan mereka, ya. Az-zahirah, ya, suatu pandangan yang nampak, kama zahaba bil batinah, sebagaimana tidak nampaknya sesuatu yang batin. Ya kan? Kan yang batin itu kelihatan atau enggak? Enggak kelihatan, ya. Tapi bagi Allah itu sesuatu yang mudah bagi Allah, ya. Cukup Allah akan mengatakan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuh, ya. Tapi Allah tidak demikian. Ya, Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka, ya. Tidak Allah cabut pendengaran mereka, tidak Allah cabut penglihatan mereka, tuh, ya. Tapi Allah masih sayang kepada mereka tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Qadirun artinya Maha Kuasa. Wa minhu idhabu ma dzukira. Di antaranya adalah menghilangkan hal-hal yang disebut